Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Petrina Sari Manulang. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya akan menjelaskan materi manajemen rantai pasok dari bab 1 sampai selesai. Oke, yang pertama bab 1 ada Introduction Silabi yang terdiri dari supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Kemudian, perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retail, dan perusahaan pendukung atau jasa logistik. 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain antara lain yang pertama, aliran barang hulu ke hilir, contohnya barang baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah diproduksi, dikirimkan ke distributor pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang ketiga, ada aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan SCM atau prospektif operasi dan pemasaran adalah supply chain atau jaringan fisiknya, yakni perusahaan yang terlibat dalam bahan baku. Supply chain bukan hanya untuk urusan internal, namun eksternal atau hubungan dengan perusahaan partner. Perusahaan yang ada di supply chain harus yang pertama menawarkan konsumen, bekerja sama, membuat produk murah, kualitas yang bagus, dan pengiriman tepat waktu. Area cakupan SCM. Apabila mengacu sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM antara lain kegiatan merancang produk baru, kegiatan merancang produksi persediaan, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan melakukan produksi, dan kegiatan melakukan pengiriman. Nah, fungsi fisik dan meditasi pasar ini ada 2. Yang pertama, aktivitas fisik. Aktivitas fisik meliputi sourcing, penyimpanan material, distribusi atau transportasi, dan pengembalian produk. Yang kedua, ada aktivitas meditasi pasar, yang terdiri dari riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga diskon, dan pelayanan purna jual. Detail SCM ada 4. Yang pertama, mengembangkan produk, antara lain melakukan riset pasar, merancang produk, dan melibatkan supplier. Yang kedua, ada penggandaan, antara lain memilih supplier, mengevaluasi kerja, pembelian bahan baku, dan memonitor supplier. Yang ketiga, ada perencanaan dan pengendalian, yang terdiri dari demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, kegiatan produksi, dan pengendalian kualitas. Yang terakhir, ada distribusi, antara lain perencanaan jaringan, penjadwalan pengiriman, dan memelihara hubungan dengan jasa pengirim. Bab 2 ada tantangan. Tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi manapun jadwal pengiriman bahan baku. Yang kedua, perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT pengiriman produk dalam waktu cepat. Yang terakhir, kompleks yang lain adalah pembayaran, budaya, dan bahasa. Aplikasi internet dalam konteks supply chain ada 2. Yang pertama, electronic procurement, artinya penggandaan yang mendukung hubungan jangka pendek. Yang kedua, electronic fulfillment, yang artinya pemenuhan pesanan pelanggan. Sekarang bab 3 tentang distribusi network design. Pentingnya lokasi. Salah satu keputusan di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Nah, pilihan yang ada dalam lokasi ini antara lain, yang pertama, tidak pindah, meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas. Yang terakhir, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang memenuhi
lokasi antara lain ada produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan resiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi. Location Factor Rating, yang artinya sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam Location Factor Rating antara lain membuat daftar faktor, membuat pembobotan untuk setiap faktor yang ditetapkan, membuat skala penelitian untuk setiap faktor, membuat beberapa alternatif lokasi, memberi penelitian untuk setiap alternatif lokasi penelitian, analisis faktor untuk mengalokasikan bobot, dan yang terakhir, beri rekomendasi berdasarkan nilai print. Sekarang di bab 4, kita mempelajari multi-item inventory. Di sini ada tabel grafiknya, bisa dilihat, dan juga di sini ada penjelasannya. Kemudian di bab 5 kita diajarkan multi-inventory by Excel. Di bab 5 ini kita bisa lebih mudah belajar multi-inventory karena kita belajarnya melalui Excel. Kemudian bab 9, e-commerce. E-commerce adalah pertukaran barang dan jasa, biasanya orang independen yang didukung oleh penggunaan komprehensif, sistem TIK yang kuat, dan infrastruktur jaringan berstandar global. Tujuannya adalah mitra bisnis harus memasangkan sistem TIK bisnis mereka. Sistem ini harus bekerja sama tanpa hambatan dan harus berbagi, bertukar, dan memproses data. 5 kedekatan e-commerce adalah 5C, yaitu perdagangan, kolaborasi, komunikasi, koneksi, dan komputasi. Jenis-jenis jaringan bisnis ada 5 nih. Yang pertama, agro web bisnis. Tujuannya untuk menjalankan pasar barang dan nilai. Contohnya eBay dan lelang.yahoo. Yang kedua, agregator web bisnis, tujuannya untuk menjalankan pasar super digital. Yang ketiga, integrator web bisnis, tujuannya untuk membangun rantai penciptaan nilai yang optimal. Contohnya Disco dan Dell. Yang keempat, aliansi web bisnis, tujuannya untuk membangun ruang penciptaan nilai yang mengatur diri sendiri. Contohnya Linux dan musik.download. Yang terakhir ada distributor web bisnis, tujuannya pertukaran informasi barang dan jasa. Contohnya UPS, AT&T, dan Telkom. Jenis-jenis virtual money ada 4. Yang pertama, strong definition, yang artinya terdiri dari unit nilai yang disimpan dari media elektronik dan secara umum dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, comprehensive destination adalah semua alat pembayaran dan metode clearing yang didasarkan pada inovasi teknis dan berpotensi dapat menyebabkan penggantian uang kertas dan koin. Yang ketiga, requirements atau dokumen uang harus asli. Yang terakhir, handling atau dokumen uang dapat dikirimkan melalui email. Kemudian ada e-procurement adalah otomatisasi penggandaan suatu organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan dan pemasok yang tersebar luas untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. Yang kedua, e-administration adalah mekanisme yang merubah proses kertas di kantor tradisional menjadi proses elektronik dengan tujuan untuk menciptakan kantor tanpa kertas. Yang terakhir ada e-demokrasi adalah menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 untuk mempromosikan demokrasi. Kemudian bab 10 ada SCM strategi
Ada dua. Yang pertama, elemen bisnis struktural sulit untuk diubah, terdiri dari bangunan, peralatan, sistem komputer, dan aset modal lainnya. Yang kedua, ada infrastruktural relatif mudah diubah. Antara lain ada rakyat, kebijakan, aturan keputusan, dan struktur organisasi. Definisinya ada 3. Yang pertama, definisi strategi bisnis adalah rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetap arah umum. Yang kedua, strategi fungsional, yaitu menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional, menjamin koordinasi dengan area lain dan memberikan arahan dengan area lain. Yang terakhir ada analisis nilai, yang artinya sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas dilakukannya, membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Kemudian ada trade-off prioritas, yang artinya umumnya sangat sulit unggul di keempat kinerja beberapa konflik umum antara lain. Yang pertama ada biaya rendah versus kualitas tinggi, kemudian ada biaya rendah versus fleksibilitas, kemudian kendala pengiriman versus fleksibilitas, dan yang terakhir kualitas kesesuaian versus fleksibilitas produk. Kemudian ada bab 11 yang berisi tentang SCM performance. Pengukuran kinerja supply chain, artinya mengenai peletakan metrik-metrik yang tepat pada tempatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manfaatnya adalah melakukan monitoring dan pengendalian, mengomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi atau organisasi relatif terhadap pesaing, dan yang terakhir menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu biaya yang timbul dalam suatu aktivitas. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Yang ketiga, produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang terakhir, outcome atau hasil dari suatu aktivitas. Formula kinerja rantai pasok. Salah satu ukuran yang paling umum dilakukan atau digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan. Notes yang harus diingat ada 2 nih. Yang pertama, biaya pengiriman barang pelanggan ke pelanggan dikurangi biaya penjualan dan admin dengan biaya. Yang kedua, dalam situasi di mana persediaan distribusi dominan atau minggu pasokan lebih disukai dan mengukur berapa minggu persediaan dalam sistem waktu tertentu. Bab 12 yang berisi tentang CRM PKCS. Yang pertama, kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, makalah ini meneliti hubungan pelanggan CRM dengan supply chain management atau SCM dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan manufaktur. Yang ketiga, idenya CRM diimplementasikan sepanjang rantai pasok dengan sinyal bergerak mundur dari pelanggan sampai kembali ke bahan baku dasar. Yang terakhir, manajemen rantai pasok memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam mencapai biaya dan nilai keuntungan. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji kepentingan CRM pada kinerja. Kemudian untuk menilai pentingnya setiap indikator manajemen hubungan pelanggan pada produk kualitas. Dan yang terakhir, untuk menyelidiki apakah hubungan pelanggan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bab 13 atau bab yang terakhir berisi tentang SRM dan ACM performance. Supply Relationship Management atau SRM memainkan peran penting dalam
pengangguran biaya, dan peningkatan efisiensi. Dalam fungsi rantai pasokan, manajemen hubungan pasok adalah proses bisnis yang menyediakan struktur bagaimana hubungan dengan pemasok dikembangkan dan dipelihara. SRM telah menjadi proses bisnis yang kritis sebagai akibat tekanan pesaing. Yang pertama, dari penelitian disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Yang kedua, rekomendasi adalah bahwa Semen Mamburi Limited harus menciptakan nilai bagi proses dan produk rantai pasokan mereka dan berusaha untuk memiliki keunggulan kompetitif terhadap pesaing mereka. Sekian penjelasan materi manajemen rantai pasok dari saya. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, thank you.